Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kami dari Prodi IPA akan menjelaskan tentang listrik magnetik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih listrik dan juga magnet itu. Pembahasan yang pertama yaitu listrik. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Nah, energi listrik dapat diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kalian temui di pinggir jalan tertentu. Selanjutnya yaitu magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan untuk menarik besi lainnya. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu saja yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnetik. Medan magnetik dapat ditimbulkan oleh magnet tetap dan penghantar berarus listrik. Pada magnet tetap, medan magnetik digambarkan dengan garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik, medan magnetik akan timbul di sekitar kawat penghantar. Teori ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Ørsted berhasil mengamati hubungan antara listrik dan magnet. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan di dekat kawat penghantar berarus listrik, jarum kompas menyimpang dari arah saat kawat belum dialiri arus, jarum magnet tidak menyimpang. Sedangkan pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke bawah, jarum magnet menyimpang ke kanan. Dan pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke atas, jarum magnet menyimpang ke kiri. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Ørsted adalah 1. Di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah gaya magnet yang menyimpang jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Sebulan setelah penemuan Ørsted, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart berhasil menyelidiki besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar berarus listrik. Inilah yang dikenal dengan nama hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan besar induksi magnet di suatu titik, misalkan titik A dalam medan magnet, yaitu berbanding lurus dengan kuat arus listrik pada kawat penghantar, I berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, L berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar sin theta, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik A dengan kawat penghantar R. Secara sistematis, hukum Biot-Savart dirumuskan dengan B sama dengan K dikali I dikali dengan L dikali sin theta dibagi R kuadrat, dengan B induksi magnetik satuannya T. K mu 0/4 pi merupakan konstanta dengan nilai 10 pangkat negatif 7 wabar per ampere. I kuat arus listrik pada kawat satuannya ampere. L panjang kawat satuannya meter. R jarak titik A ke kawat satuannya meter. Sin theta sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar. Induksi magnetik atau disebut juga dengan kuat medan magnetik merupakan besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat penghantar berarus listrik yang disimbolkan dengan B kapital. Satuan induksi magnetik yaitu Tesla. Selain Tesla, ada juga Gauss, Oersted, dan Maxwell per cm². 1 Gauss sama dengan 1 Oersted
sama dengan 1 Maxwell per centimeter kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 4 Tesla. Arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan berikut ini. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik, lekukan 4 jari tangan kanan menunjukkan arah induksi magnetik. Jika arah induksi magnetik menjauhi pengamat atau masuk ke bidang, maka diberi tanda cross atau silang. Jika arah induksi magnetik mendekati pengamat atau keluar dari bidang, maka diberi tanda dot atau titik. Nah, teman-teman, pada materi hari ini kita akan membahas tentang induksi magnetik pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Pertama, kita bahas induksi magnetik pada kawat lurus panjang. Untuk menentukan besar induksi magnetik pada kawat lurus panjang, kita dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2pi dikali A, dengan B adalah induksi magnetik, satuannya Tesla. Mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan A jarak titik ke kawat, satuannya meter. Untuk menentukan induksi magnetik pada kawat lurus panjang, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Terdapat kawat lurus panjang, jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka 4 jari menunjukkan arah induksi magnetik. Jika arus listrik terarah keluar, maka titik sebelah kiri kawat arah induksi magnetik keluar bidang. Jika titik sebelah kanan kawat, maka arah induksi magnetik masuk bidang. Selanjutnya, induksi magnetik pada kawat melingkar. Kita bahas pada sumbu lingkaran. Untuk menentukan induksi magnetik kawat melingkar pada sumbu lingkaran, kita dapat menggunakan persamaan, yaitu B sama dengan mu0 dikali N dikali I dikali dengan A dikali dengan sin theta dibagi 2R kuadrat, dengan B adalah induksi magnetik, satuannya Tesla. mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N banyak lilitan kawat. I kuat arus listrik, satuannya ampere. A jari-jari lingkaran, satuannya meter. Theta sudut antara sumbu lingkaran dengan PQ. Sin theta sama dengan AR. Maka dari itu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah MP kuadrat, sama dengan jarak dari P ke Q, satuannya meter. Selanjutnya, pada pusat lingkaran. Untuk menentukan induksi magnetik kawat melingkar pada pusat lingkaran, kita dapat menggunakan persamaan dengan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi 2A, sama dengan N sama dengan theta dibagi 360 derajat, dengan B induksi magnetik, satuannya Tesla. mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N banyak lilitan kawat. I kuat arus listrik, satuannya ampere. A jari-jari lingkaran, satuannya meter. Theta sudut yang dibentuk oleh kawat. Untuk menentukan arah induksi magnetik pada kawat melingkar, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan berikut. Jika posisi tangan kita menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan ke arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Selanjutnya, solenoida. Untuk menentukan besar solenoida pada pusat solenoida, dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali dengan N dikali I dibagi dengan L, dengan B induksi magnetik, satuannya Tesla. mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N banyak lilitan kawat. I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L panjang solenoida, satuannya meter.
Untuk menentukan panjang selenoida pada ujung selenoida, kita dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2L. Dengan B, induksi magnetik satuannya Tesla, mu 0 permeabilitas dalam ruang hampa nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N, banyak lilitan kawat. I, kuat arus listrik satuannya ampere. L, panjang selenoida satuannya meter. Arah induksi magnetik yang disebabkan oleh solenoida ini dapat berlaku pada kaidah tangan berikut ini yang dikaitkan dengan kawat melingkar. Jika posisi tangan kita menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Terakhir, induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah solenoida yang berbentuk lingkaran. Untuk menentukan induksi magnetik pada toroida dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2pi dikali A. B, induksi magnetik satuannya Tesla. Mu 0 permeabilitas dalam ruang hampa nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N, banyak lilitan kawat. I, kuat arus listrik satuannya ampere. A, jari-jari toroida satuannya meter. Sampai di sini teman-teman paham kan? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Contoh soal ini menunjukkan arus listrik yang mengalir sepanjang kawat listrik bertegangan tinggi dari timur ke barat. Kita diminta untuk menentukan arah medan magnetik pada titik P yang berada di sebelah utara kawat. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnetik. Pada gambar terlihat bahwa lekukan 4 jari lainnya mengarah ke bawah atau ke selatan. Ini berarti arah medan magnetik pada titik P yang berada di sebelah utara kawat adalah ke selatan.